Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pertama-tama marilah kita ungkapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya pada keluarga besar Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, Kiai Miftah dan seluruh keluarga besarnya yang sedang berduka cita ditinggal Ibunda Sa'adah, seorang pejuang wanita yang luar biasa, kakak dari Allahyarham Ustadz Jalal yang nisfu Sya'ban kemarin berpulang ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pula pada seluruh keluarga besar, para jamaah kita yang berpulang, yang baru-baru ini kita tahlil semuanya. Mudah-mudahan bagi arwah-arwah yang dipanggil Allah beroleh jemputan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, dan beroleh seluas-luas ampunannya dan kemudahan perjalanan, dan mudah-mudahan Allah mengagungkan, membesarkan pahala kesabaran dari semua yang ditinggal, dan melalui ujian ini beroleh kedekatan sedekat-dekatnya pada Allah Ta'ala. Untuk itu semua Al-Fatihah, tasbih wa salawat. A'udzubillahi minasyaitonir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan kajian malam ini dengan tahap kelima dari 12 tahap menuju keikhlasan. Pada tahap kelima ini Syed Muhammad Mahdi Baharul Ulum menyebutkan adalah al-hijrah al-kubro, hijrah besar. Jadi kalau hijrah kecil itu adalah berpindah secara fisik dari tanah kesesatan, tanah kekafiran ke tanah kebenaran, ke tanah Islam, maka hijrah besar ini adalah berpindah secara fisik juga ya, dari kedekatan dan intimasi dengan para pendosa, orang-orang yang zalim, dan para pecinta dunia yang menipu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Di sini beliau mengutip sebuah riwayat dari jalur Ahlul Bait alaihissalam, wa in laqiya jahilan hajarah. Dan kalau ia bertemu dengan orang yang bodoh, orang yang jahil, maka ia meninggalkannya, hajarah. Mungkin makna lainnya wa in laqiya jahilan fahajarah, dan apabila ia bertemu dengan orang jahil maka ia menjauhinya, atau dan jika ia berjumpa dengan orang jahil maka ia menghindarkan diri darinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi hajarahu ini bisa diartikan menjauhinya, meninggalkannya, menghindarkan diri darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Sayyid Muhammad Husaini Tehrani dalam catatan kakinya menyebutkan bahwa riwayat ini adalah bagian dari riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih yang bisa ditemukan di Al-Kafi dari Al-Kulaini juz 2 halaman 238 yang diriwayatkan dari Mihzam Al-Asadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan ini menyebutkan sifat-sifat dari syi'atuna. Ya Mihzam, syi'atuna disebutkan beberapa sifat. Di antara sifat itu adalah sifat dari golongan kami atau syiah kami menurut Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih. Di antaranya adalah jika dia bertemu dengan orang jahil, maka dia menjauhinya, dia meninggalkannya, atau dia meninggalkan diri darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Rupanya itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah dan memerlukan
sebuah keawasan dan sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sehingga ini masuk dalam tahap kelima atau ditempatkan oleh Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum sebagai ciri dari tahap al-hijrah al-kubra. Manusia seringkali tersesat karena tidak bisa mengatakan tidak pada orang-orang yang jahil. Sebagai contoh yang paling sederhana, misalnya yang sekarang kita lihat sehari-hari, bila dalam kumpulan seseorang ada yang melakukan judol atau judi online, itu penyakit menular ya, maka dia menularkan diri pada orang lain, akhirnya banyak yang ketularan. Nah, pada saat misalnya seseorang ternyata di antara temannya itu ada yang senang judi online, maka adalah saatnya dia berhijrah darinya. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang sangat kasat mata. Banyak juga hal-hal lain yang misalnya mungkin lebih sulit kita tinggalkan, tapi harus dipertimbangkan. Misalnya ternyata bagian dari orang-orang yang kelompok teman-teman yang tadinya sangat kita dekat dengannya, ini suka bergosip, memiliki akhlak tidak memelihara lisan, yang merupakan salah satu ciri orang-orang bodoh, yaitu berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita tidak bisa mengubah, ya harus menjauhi, meninggalkan atau menghindarkan diri, harus hijrah. Intinya harus hijrah dulu. Walaupun nanti kita akan menasihati, kita harus memberikan jeda, memberikan jarak antara diri kita dengan kelompok orang fasik. Sehingga ketika kita secara batiniah sudah menjauhi mereka, kalau secara fisik masih memungkinkan dan kita bisa menasihati, kita tetap harus menasihati. Tapi intinya hati kita harus berhijrah dulu sehingga tidak bergabung dengan mereka. Harus menjauhi mereka, meninggalkan mereka, menghindarkan diri darinya. Nah, ya masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya seorang pelajar, harusnya dia meninggalkan kumpulan teman-teman dia yang malas belajar karena amanat utama pelajar adalah belajar. Seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, kantor, atau institusi pemerintah seharusnya dia menjauhi orang-orang yang korup, yang suka menyelewengkan keuangan perusahaan, atau orang-orang yang tidak bekerja dengan baik, dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh lain dari yang hal-hal yang kecil sehari-hari sampai hal-hal yang besar. Tapi ini menurut Al-Fakir sesungguhnya bukan hal yang mudah. Kadang-kadang seseorang itu dibutakan oleh kecenderungannya sendiri untuk berteman dengan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok sahabat tertentu yang ketika sudah dekat, emosi rasanya sudah bisa terkomunikasikan dengan baik, tiba-tiba menghadapi kenyataan bahwa, oh, kelompok temannya ini tidak benar. Nah, kalau sudah yakin tentang ketidakbenarannya itu, maka dia harus bisa melakukan hijrah, al-hijrah al-kubro. Wa in laqiya jahilan hajaroh. Salah satu bagian dari al-hijrah al-kubro ini, al-hijrah al-kubro ini menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum adalah tidak memiliki perasaan suka atau perasaan senang atau kecenderungan terhadap orang-orang bodoh seperti ini, orang-orang yang berkarakter buruk seperti ini. Tidak memiliki perasaan senang dan kecenderungan pada para ahli maksiat, orang-orang yang zalim, dan para pecinta dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di sini Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum merujuk pada riwayat dari Imam Ali Salamullah alaih. Ada 4 cabang dari jihad, diantaranya adalah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keburukan. Kembali di sini Syed Muhammad Husaini Tehrani memberikan penjelasan bahwa dalam riwayat ini sebetulnya Imam Ali Shallallahu Alaihi ini ditanya tentang iman, dan beliau menjelaskan bahwa, ini saya akan bacakan sedikit cuplikannya. Su'ila Amiril Mukminin alaihissalam anil iman faqala innallaha azza wa jalla jalal iman ala arba'i da'aim, ala sabar wal yakin wal adl wal jihad. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menjadikan iman atas 4 pilar. Pertama adalah as-sabar, sabar. Yang kedua adalah al-yakin, yakin.
Yang ketiga adalah al-adl, adil atau keadilan. Keempat adalah wal jihad, adalah jihad. Kemudian beliau salamullah alaih menjelaskan setiap hal darinya secara lebih rinci. Maka tentang jihad, Imam Ali salamullah alaih bersabda, wal jihad ala arba'i syu'ab. Dan jihad itu atas 4 cabang. Alal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Cabang pertama adalah atas amar ma'ruf dan nahyi munkar. Wasidq fil mawatin, maaf ya, cabang pertama itu adalah amar bil ma'ruf, cabang kedua nahyi anil munkar, cabang ketiga adalah wasidq fil mawatin, ya. Cabang ketiga wasidq fil mawatin. Mungkin asidq fil mawatin ini bisa diartikan kejujuran atau keteguhan dalam berbagai situasi atau posisi. Bisa juga bersikap jujur atau teguh di segala tempat dan keadaan. Asidq artinya adalah kejujuran, kebenaran, keteguhan hati. Fi ini adalah di dalam, al-mawatin kita tahu misalnya hubul waton minal iman, ya, cinta tanah air itu bagian dari iman. Al-mawatin ini bentuk jamak dari al-mautin. Mautin ini artinya tempat, posisi, situasi, keadaan. Jadi mungkin bisa juga diartikan keloyalan, keteguhan di dalam berbagai medan. Misalnya ini penterjemah buku ini dalam bahasa Inggris menafsirkannya sebagai misalnya medan tempur lahiriah maupun batiniah. Itu adalah ciri ketiga dari jihad menurut Imam Ali salatullah wassalamu alaihi. Dan berikutnya wa sya'na nil fasikin, dan tidak menyukai orang-orang fasik. Sya'na nil fasikin, tidak menyukai orang-orang fasik. Jadi di sini Sayyid Muhammad Mahdi Farul Ulum kembali mengambil bagian ini untuk memperkuat penjelasannya tentang makom kelima al-hijrah al-kubro, bahwa ini adalah salah satu makom keadaan batinnya yang harus dilalui. Kita memang tidak suka bergabung dengan orang yang minum alkohol, yang melakukan kemaksiatan. Kita juga tidak suka dengan orang yang merasa dirinya lebih tinggi ketimbang orang lain, orang-orang yang senang mendominasi orang lain ketimbang berkhidmat ketimbang orang lain, kepada orang lain, orang-orang yang suka memenangkan diri menjadi orang yang paling unggul, paling hebat, juara 1, juara 2, paling kaya, paling wah. Ini adalah bagian dari ujub dan kibir, ya. Menakutkan sekali al-ijabu biroi atau al-kibr. Orang yang melakukan al-hijrah al-kubro ini juga tidak suka dengan orang-orang yang memiliki sifat tamak, ingin mendominasi seluruh harta, kapitalis, menyedot seluruh kekayaan untuk diri mereka sendiri, dan ini akan menjadi sumber kejahatan besar. Maupun orang-orang yang rela berbuat apapun untuk mengalirkan dan merealisasi rasa dengki atau al-hasadnya, tidak pernah tenang dengan keberhasilan orang lain. Jadi dulu Allah yarham Ustaz Jalal, mudah-mudahan Allah selalu luaskan kubur beliau, serta Bunda S. Kartini, beserta Tefeli, juga Ibu Saodah dan seluruh keluarga besar beliau yang lain. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Allahyarham pernah mengutip salah satu riwayat, berdasarkan salah satu riwayat, mengajarkan pada saya sangat menancap, kira-kira hampir 40 tahun lalu. Ibunya semua dosa itu ada 3, yaitu sombong, tamak, dan iri hati. Nah, kalau orang sudah memiliki karakter-karakter ini, ya jangan didekati, dan jangan dicintai, jangan disukai. Kita harus melakukan hijrah. Sekali lagi, kalau kita ingin memperbaikinya, dalam keadaan diri kita berjarak secara batiniah darinya, sehingga bisa memberikan nasihat dengan qaulan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia itu akan ingat dan menjadi orang yang baik. Jadi jangan juga kehilangan sifat rahmat, main tinggal orang terus ditinggalkan saja. Maksudnya ini, berhijrah ini kita jangan mencintai keburukan, jangan bergabung dengan keburukan mereka. Tapi tentunya
pada saat kita memiliki kekuatan dan upaya, kita harus melaksanakan rukun jihad yang lain, rukun jihad juga ya, bukan rukun ya, apa tadi, cabang ya, 4 cabang jihad ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus tetap memerintahkan yang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian teguh pada berbagai situasi. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Salah satu bagian lain dari Al-Hijrah Al-Kubra menurut Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum adalah berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi, baik batin maupun lahir. Penjelasan beliau maksudnya begini, bahwa seringkali kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi-tradisi, tentunya ini yang tidak berdasar ya, tidak memiliki dasar dalam akal budi, fitrah maupun syarak maupun ajaran agama, ini seringkali menjadi kota-kota utama kekafiran begitu. Jadi harus berhati-hati. Di sini beliau mengutip riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arkanul kufur arba'ah, rukun dari kekafiran atau pilar dari kekafiran itu ada 4. Ar-rahbah artinya adalah harapan ya, tapi ini mungkin bukan pada Allah, harapan, penafsiran saya harapan pada dunia yang sangat luas, keinginan ya yang sangat luas. Kalau ar-rahbahnya pada Allah, ya itu bagus. Yang kedua adalah ar-rahbah, takut. Ar-rahbah war-rahbah. Yang kedua adalah takut. Ini ditafsirkan Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum adalah takut, takut pada orang ya, atas komentar mereka, ketidakpersetujuan mereka. Kalau di sosmed itu takut komen, jadi perhatiannya pada likes and comments. Orang kalau nggak suka dia terpengaruh. Takut komentar orang. Misalnya harusnya pernikahan itu kayak gini, gini, gini. Saking takutnya dia melakukan hutang habis-habisan. Setelah itu nggak bisa bayar dan keluarganya malah berantakan. Nah ini salah satu contoh yang luar biasa ya, perlu kita renungi. Atau anak kita sudah dekat dengan orang yang dia sukai, kita tunda menikahnya karena belum ada biaya, setahun lagi begitu. Nanti kalau terjadi perzinahan, siapa yang tanggung jawab? Bukankah kita lebih baik melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempercepat, mempermudah, kalaupun ada walimah semampunya, cukup sederhana saja, tidak membuat agama ini menjadi sulit. Tradisi pernikahan ya, senang kita diundang pernikahan, makan enak dan lain-lain, tapi kadang berpikir betapa sulitnya yang menyelenggarakannya, apa yang bisa kita bantu untuk memperingan mereka. Itu contoh-contoh tradisi, dan masih sangat banyak lagi. Kalau misalnya kita hidup di Inggris misalnya, atau di negeri-negeri yang non-muslim, mahasiswa-mahasiswa itu merayakan kesuksesan mereka, mabuk bersama dan lain-lain. Nah ini kalau kita nggak bisa memutus ya, ya habis ya. Banyak sekali kaum muslimin yang terpaksa hidup di negeri-negeri kaum non-muslimin, dan mereka harus hidup damai, tetap ramah, berakhlak mulia, namun tidak mengikuti tradisi mereka yang negatif. Waktu saya kuliah di Jepang juga, itu ada pesta dansa-dansi gitu, diundang. Ada juga rekan kami yang dari Pakistan atau dari mana itu, Muslim sebetulnya, wah sangat bergairah mengikuti pesta dansa-dansi itu. Ya saya tidak ikut, alhamdulillah, dengan hidayah dan taufik dari Allah. Nah jadi bagian penting ini juga menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ini adalah berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi. Tentu kita harus melihat setiap kebiasaan dan tradisi itu kita nilai. Banyak sekali tradisi dan kebiasaan Indonesia, Nusantara ini yang sangat islami. Adab kepada orang tua, ya, berbicara kepada orang lain itu harus sopan, tepo seliro, gotong royong, luar biasa bangsa kita ini. Bila ada ditemukan tradisi-tradisi dan kebiasaan yang tidak sesuai tuntunan agama, akal budi, atau tidak sesuai kaidah akhlak, misalnya muncul tradisi flexing, ya, terlalu bermegah-megahan dalam pesta pernikahan dan khitanan dan lain-lain yang, nah, misalnya mentradisi halal seperti itu saatnya kita menggunakan akal budi kita,
menganalisis apakah itu termasuk tradisi dan kebiasaan yang kita harus tinggalkan atau tidak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Oh ya, tadi ada 4 ya, rukun. Saya selesaikan dulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi yang dikutip oleh Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum. Arkanul kufri arba'ah, ar-rahbah, war-rahbah, wal-sakhat, wal-ghadab. Jadi keinginan, yang kedua takut, yang ketiga as-sakhat, kemurkaan atau tidak ridho, yang keempat adalah al-ghadab, marah. Jadi takut ini yang menjadi kunci pembahasan Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ini. Dia memberikan sebuah interpretasi bahwa salah satu tafsir dari takut dalam riwayat ini adalah takut pada masyarakat. Takut beda dengan masyarakat, takut kalau mereka itu tidak menyetujui perbuatan kita, dan kemudian mengikuti secara membuta norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, ini ternyata menjadi salah satu rukun-rukun dari kekafiran menurut riwayat yang dikutip oleh Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ini. Dan Syed Muhammad Husain Tehrani merujukkannya pada riwayat dari Al-Kafi juz 2 halaman 289, juga Biharul Anwar juz 69 halaman 105. Jamaah Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian tahapan kelima dari 12 tahapan menuju keikhlasan. Buat saya ini sangat berat. Tahap kelima ini saya masih belajar sampai hari ini juga. Jauh dari selesai. Mohon doa dari seluruh jamaah, dan kita semua berdoa agar seluruh jamaah berhasil melampaui tahapan-tahapan ini sehingga mempermudah perjalanan kita kelak di alam barzah maupun di alam keabadian. Allahumma ja'al akhir akibatana khairan. Sebagai resume atau pengingat akhir atau reminder akhir bahwa kajian kali ini kita membahas tahap kelima al-hijrah al-kubra, menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, yang merupakan tahapan kelima menuju keikhlasan, dan beliau terutama merujuk pada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi mengenai sifat pengikut beliau, yang diantaranya adalah wa in laqiya jahilan hajaroh. Jika ia bertemu dengan orang jahil, maka dia menjauhinya, maka dia meninggalkannya, maka dia menghindarkan diri darinya. Saya mencoba menginterpretasikan juga secara filosofis, mengambil jeda darinya, mengambil jarak intelektual dan batin darinya selain jarak fisik. Termasuk diantaranya juga tidak boleh menyukainya, tidak boleh menyukai kelompok orang-orang fasik, pecinta dunia, dan para ahli maksiat. Dan demikianlah yang dikutip oleh Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum untuk menjelaskan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih itu dari Imam Ali salamullah alaih. Dan terakhir beliau mengutip dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi bahwa berhijrah dari kebiasaan dan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak Islami, merupakan salah satu hal yang harus dilakukan mereka yang ingin menyempurnakan makom kelimanya, yaitu al-hijrah al-kubra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Marilah kita tutup majelis yang sangat mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini kepada seluruh orang yang kita cintai, yang telah kita sebutkan tadi, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya, dan para nabi, para wali, para siddiqin, para ulama, al-mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin, para guru kita terkhusus Allah yarhamhuma Ustaz Jalal beserta Bunda, mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua, Habibna Husin Al-Habsyi, Habibna Skaf Al-Jufri, Habibna Aib As-Sekaf, Habibna Rusdi Alaidrus, dan guru-guru kita yang lain, juga pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita, juga andai tolan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh
pecinta Nabi dan keluarganya. Salamullah alaihim. Mudah-mudahan melewati majelis ini juga yang sakit disembuhkan Allah, yang berhutang ditunaikan hutangnya oleh Allah, yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah, dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Salamullah alaihim dan seluruh kaum mukminin radhiyallahu anhum. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam ara fala takhrimni yaumal qiyamati ru'yata warzuqni suhbata wa tawaffani ala millatih waskini min haudi masraban rawiyan sa'igon hani'an innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah farifni fil jinani wajhah. Allahumma parlih ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wassalamah. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma shfi kula ja'i. Allahumma ksu kula uryan. Allahumma qtidaina kula madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kula qarib, Allahumma fukha kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kula marid, Allahumma sudda faqrana bihinak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni khalik, Allahumma qti anna taina wahnina minal faqr, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waf'al bima ahlu. Allahumma rizukna syafa'atal Husain yaumal wurud wa thabit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu alaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.